Foto? dulu ya kan? Foto. Aku bilang Foto ayo. lama ini Bun. Iya kan? Anginnya aja ngambilnya. Jadi nanti dia jadi sinematik udah. Di kamar ya. Kok orang ini lagi kata YouTuber. Kenapa sih Yovin? Kenapa sih Yovin? Masuk kamera. Berantemnya gitu ya. Canda. Adik beradik gitu ya. Geli. Aduh. Tidak antrian ini ya Bu ya? Bukan itu. Oke dulu. Foto dong. Tengok ya. Tengok aja Foto? dulu ya kan? Foto. Aku bilang Foto ayo. lama ini Bun. Nanti hasilnya nanti. Aku di luar. Kuliah sini. Modelnya nggak bisa tenang. Sini dong. Modelnya nggak bisa tenang. Gini. Lihat, kau pasti belum ambil kan? Udah bisa diambil. Jadi misalnya foto orang nih di sini. Aku wata. Nih. Lihat saya kayak cantik sekali. Oh sayang. Nah, udah nanti tinggal tengok hasil. Apa sih? Ya lihat. Ya ada bagus-bagus dan foto. Di sini aku di tengah. Sika. Aku tengok-tengok aja. Itu ada wanita itu. Bang sendiri. Lihat hasil opo itu. Jangan, aku masih video. Tutup. Mana opo? Selamat pagi guys, salam. Saya di sini suka cita. Itu
Shalom. Shalom. Berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Ajar kami untuk memiliki hati sebagai murid sehingga kami boleh mendengar apa yang akan kami sampaikan. Tuhan tolong urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Tuhan menyerahkan waktu ini beberapa menit ke depan, kiranya Tuhan memimpin, Kudus memimpin sehingga pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk apa ini? Departemen apa ini? Departemen Pendidikan ya, yang mempercayakan saya untuk menyampaikan edukasi tentang musik. Sebenarnya saya juga nggak begitu memahami ya, cuma kita belajar sama-sama aja ya. Oke, kalau yang sudah pernah masuk kelas saya pikir udah sedikit banyak mengerti, udah saya kasih apa namanya hal-hal tentang musik. Nah, langsung saja ya. Nah, ini saya tulis gini. John Handel ML ini dalam bukunya Nyanyian Lucifer, saya catat. Kenapa? Karena ini menarik nih. John Handel ini ngomong bahwa selama bertahun-tahun banyak kategori musik rock telah berkembang. Dua jenis, heavy metal dan rock, baru-baru ini dikritik karena berisi ketidakseimbangan yang mengejutkan. Sebuah jurnal medis Texas menyatakan bahwa banyak dari pernyataan dalam heavy metal mengagungkan sifat-sifat di luar batas kelasiman dalam hal seks, kekerasan, kebencian, dan klinik atau ilmu gaib. Nah, dalam perkembangan musik itu ternyata sebenarnya musik itu kan berasal dari surga, teman-teman. Ya, karena kita tahu bahwa penghulu malaikat itu ada 3 kan, Mikael, Gabriel, Lucifer. Mikael itu adalah panglima Allah, Gabriel itu pembawa kabar Allah ya kepada manusia. Itu Tuhan mesti mutusnya Gabriel. Nah, yang ketiga Lucifer. Lucifer ini tidak kemana-mana, dia stay di kerajaan surga. Karena apa? Tugasnya itu memuliakan Tuhan lewat musik. Nah, musik itu mulia sebenarnya, suci dia, kudus. Tapi kemudian setelah kita tahu kan Lucifer itu jatuhnya di dalam apa namanya kesombongannya, akhirnya dia dibuang ke bumi. Dan kita mengenal juga musik itu seperti apa, dan kemudian perkembangannya musik itu ternyata tidak selalu ada di jalur positif. Nah, ini contohnya ya. Dan kebanyakan orang itu akan lebih senang, apalagi generasi-generasi muda itu lebih senang ketika musik itu justru malah dibuat yang agak menyimpang, itu malah kita lebih excited. Benar ya? Sesuatu yang tidak pada jalurnya itu biasanya kita lebih excited. Kok bisa ya? Oh, gimana rasanya ya? Nah, ini beberapa contoh saya kasih. Minta tolong yang di tadi yang pojok atas. Ini contoh-contohnya, teman-teman. Musik ketika tidak dibawa ke ranah yang baik ya. Nah, ada Kiss. Ada yang tahu grup band ini? Devil Is Me. Nah, ini dalam lagu ini dibawakan oleh grup band Kiss. Ini ada liriknya, salah satunya ngomong ini, I run from temptation, I praise war, salvation, dan selanjutnya. Nah, ini mengartikan bahwa lagu ini diceritakan atau bangkitnya iblis dalam jiwa mereka. Wah, hebat ini ya. Nah, teman-teman, ini ada sebenarnya ya, ini ada kenapa kok harus seperti ini? Nah, ini harus kayak gini nih, terus motifnya harus hitam dan harus apa segala macam. Ini ternyata ada artinya, tapi saya nggak akan bawakan. Ya, terlalu panjang. Ini ada artinya semua, teman-teman. Ini kenapa harus hitam dan putih? Lalu ternyata mereka ini ketika mau tampil ini ada apa ritualnya tersendiri. Ya, bahkan mereka harus minum darahnya itu darah kelinci. Nah, kenapa harus darah kelinci? Karena kelinci ini pun ternyata memiliki arti apa namanya tersendiri. Tidak boleh darah lain, harus kelinci. Dan banyak lagi yang harus dikerjakan sebelum mereka manggung. Itu lainnya coba. Oh, ini ya. Sorry. Nah, ini ada The Rolling Stone. Nah, di The Rolling Stone ini ada judul lagunya ngomong The Devil Is My Name. Wah,
Ini memang menceritakan tentang Lucifer di dalam lagunya ini. Ada lagi Led Zeppelin ya. Nah, lagu ini komik ini tentu tak asing lagi bagi para pecinta musik rock. Memang tidak ada yang aneh pada lirik lagunya, namun jika kita mencoba memutar lagunya dengan cara terbalik, maka kita akan mendengar kata-kata yang aneh. Contohnya, He will give you 666. Ya, kalau mau lihat jelas bisa saja di YouTube. Di YouTube ada ya. Nah ini salah beberapa aliran musik yang tidak di jalan positif. Ada The Beatles. Nah ini terkenal kalau ini ya. Nah ini juga saat melirik lagu ini The Beatles pernah sempat dicap sebagai band pemuja setan. Ya, The Beatles kemudian menggarap lagu ini dengan menjadikannya sebagai lagu mereka. Pokoknya nanti baca aja, tak kasih daripada memakan waktu. Lalu ada The English, ya. Ini salah satu kutipan di dalam lagunya. Yes, Satan organization is our religion. Lalu ada Green Reaper, ya. See you in hell. Nggak tahu ini maksudnya apa, tapi ini kan jumpa kok dengan bisa ya sampai jumpa di neraka. neraka. Nah ini contoh-contoh, kembali lagi ke tadi. Ini contoh-contoh aliran musik yang mereka bawa tidak pada ranah positif ya. Padahal musik itu sebenarnya luar biasa, diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, tapi ini kemudian dibawa keluar di luar jalurnya musik. Lalu perkembangan musik tidak selalu berada di teori, dan perlu disadari bahwa generasi muda masa kini sangat sensitif, saya tadi sudah singgung ya, sangat sensitif dengan hal musik. Nah, perkembangan musik tanpa memilah-milah dengan pertimbangan yang benar dan baik dan benar. Saya mendengarkan musik teman-teman, apalagi kalau musik dulu waktu kemarin waktu zamannya Didi Kempot Tenar itu ya, wah kok enak ya kalau dengar lagunya Didi Kempot itu enak, musiknya dibawa dengan enak ya. Dan itu bisa, kalau sekarang orang Jawa itu seneng ini dengan lagunya siapa ini yang orang-orang saya lupa namanya itu, yang pokoknya kalau dunia itu seneng ya, kok lebih enak ya daripada lagu-lagu rohani ya, dan cepet. Nah ini loh, dan saya tulis juga di sini biasanya gimana ya, justru pokoknya biasanya melodi itu terindah ya, kelihatan lebih indah, lalu lirik lagunya juga lebih indah, apalagi kalau waktu lirik lagunya itu sudah ngena kita ya, waktu galuh, wah lirik lagunya cocok lagi, terus lagi itu iramanya pas lagi, waduh sendu sekali, langsung dihafalkan, enak ya, karena enak. Nah musik gitu loh. Nah kita biasanya kebawa ke situ dan kita nggak ngerti ini sebenarnya lagu ini nih ngomong apa ya, ini musik ini mau ngarahnya kemana ya. Padahal teman-teman kalau kita mau tahu bahwa musik itu mesti ada tujuannya ya. Orang menciptakan sebuah aransemen itu nonsen kalau tidak ada tujuan. Itu pasti ada tujuannya. Setiap aransemen lagu itu pasti ada tujuannya. Nah makanya kita harus benar-benar bisa memilah-milah lagu itu seperti apa, atau musik itu harus seperti apa. Karena kebutuhan musik yang semakin meningkat perlu antisipasi bagi gereja untuk memberikan pendidikan yang. Nah oleh karena itu sebenarnya gereja itu harus ada pendidikan musik, baik itu secara teoritis atau secara praksisnya ya, dalam pelayanan, dalam teori mendasarnya. Ya, kalau ada teori tapi tanpa praktek atau praksisnya ya sama aja bohong. Ada teori harus ada praktek, karena kalau musik itu ini harus berkolaborasi. Kita nggak bisa hanya teori saja. Kalau teori aja, saya pikir ya hanya cukup di sini, tapi di sini nggak akan bisa. Gitu ya. Tapi kalau di sini pun tanpa teori juga kita ngambang ya. Jadi kita kayak ada di dalam kegelapan terus kita meraba-raba. Jadi memang harus balance ini.
Agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses tersebut, tentunya memerlukan pengetahuan yang luas dan dalam mengenai musik gereja. Nah, ini ureanya dari PL sampai PP, saya akan singkat saja teman-teman biar cepat ya waktunya ya. Kenapa saya kasih ini sudah saya pernah kasih di kelas saya, cuman karena ini kan kita lingkupnya banyak dari beberapa semester dan ada yang belum masuk ke kelas saya. Nah, secara singkatnya, kenapa saya ambil dari PL dan PP? PL dan PP ini menjadi dasar atau menjadi fondasi kita untuk mengerti bagaimana sih sebenarnya musik itu di dalam Alkitab. Nanti kita sinkronkan ke gereja-gereja masa kini, gitu. Jadi habis itu bagaimana kita menjadi pemusik di dalam gereja, lalu bagaimana seorang pemusik itu harus seperti apa, harus memiliki apa yang harus dimiliki. Nah, Zubal disebut sebagai bapak semua orang yang memainkan alat musik ini. Di dalam Kejadian 4 ada 21. Lalu pentingnya musik dalam kehidupan sosial orang Ibrani. Ada banyak ya, dulu itu musik dipakai untuk membuat sukacita, nyanyian pekerjaan, untuk pengabaran berita, lalu kegembiraan nasional, kemenangan, peperangan dan segala macam. Bahkan nangis, duka cita aja diiringi musik. Karena untuk melantunkan tangisan itu harus berirama. Itu kalau nyanyi orang Sumba ya kalau nggak salah, Kak Esther pernah pelayanan di Sumba itu kalau nangis di kematian orang mati itu nggak sembarangan nangis, nggak gitu, dinyanyiin loh. Ada lantunan iramanya nyanyinya itu. Dan saya buktikan itu, teman saya kemarin mamanya meninggal di Sumba Tengah ya Kak Esther ya, Sumba Barat ya, Sumba Barat, namanya Justina Dengar. Nah, mamanya ini meninggal, saya dengar yang nangis itu ya gitu, ada alunannya, nggak sembarangan nangis. Ini kayak bangsa Israel, kayak bangsa Israel gitu ya. Nah, itu bangsa Israel dulu gitu. Lalu nyanyian pujian untuk Tuhan pertama kali dinyanyikan oleh Musa dalam Kejadian 15, bisa dibaca. Lalu Musa diperintahkan untuk membuat 2 buah trompet perak di Bilangan 10. Nah, lalu ada juga sebuah sekolah untuk para nabi yang mempelajari mazmur musik sejarah ini di dalam Samuel ya, karena di waktu zamannya Samuel ini sudah ada kelas nabi ya. Lalu Daud mengembalikan tabut Allah ke Israel dan menempatkan di tempat penyembahan. Ini juga ada sebuah tarian pujian di sini ya. Setelah tabut Allah ini dikembalikan ke Israel dari Kiryat Yearim. Lalu Daud memerintahkan para pemusik untuk melayani terus-menerus di depan tabut. Lalu selama pendirian Salomo mendirikan bait Allah. Di dalam pendirian bait Allah ini teman-teman, kalau kita baca di 2 Tawarikh 5, ini juga ada tim khusus, pemusik khusus, dan orang-orang yang memainkan alat musik di sini ini tidak sembarangan. Mereka boleh mainkan musik, tidak. Jadi mereka harus memakai baju efod. Artinya apa? Dia setara dengan imam. Artinya dia harus kudus dan dia harus dari orang Lewi. Nah, jadi tidak sembarangan pemusik itu ternyata ya, waktu zaman itu. Lalu Raja Yosafat mengirim pemusik dan penyanyi di depan tentaranya untuk mengalahkan musuh. Ini luar biasa nih teman-teman, waktu kalau kita baca di 2 Tawarikh 20 ini, di zamannya Yosafat ini ya. Karena mereka tidak harus berperang ya. Ketika bunyi ini dinyanyikan, musik ini dilantunkan, maka Tuhan ngomong, nanti Tuhan sendiri yang akan berperang, kalian diam saja. Yang penting nyanyi aja dulu. Nah, musiknya dialunkan aja, nanti Tuhan sendiri yang berperang gitu. Lalu Yosia, Raja Yudea menyucikan bait Allah kembali setelah memerintah Raja Amon yang jahat dan menempatkan penyanyi dari para putra Asaf. Lalu 200 penyanyi pria dan wanita diikut kembali, dan mereka ini pada zamannya Esra. Nah, juga ada pemusik di sana. Dan waktu tembok Yerusalem ditahbiskan, para pemusik dan penyanyi ditempatkan bersama-sama dengan alat musik milik Daud. Ya, ini dalam PL. Lalu di dalam PB tidak begitu banyak referensinya. Kenapa? Karena kalau kita baca di PB ini bukan sangat miskin, tapi lebih sedikit dibanding PL.
Yesus pergi menggunakan waktu-waktu terbaiknya untuk memperkuat dirinya sendiri dengan nyanyian. Ya, ini ada ayatnya. Lalu ada musik dan tarian saat anak yang hilang kembali. Kita sudah pernah baca perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak itu kembali, papanya mengadakan pesta, tari-tarian, nyanyian dan segala macam. Pujian-pujian Paulus dan Silas waktu dia di penjara, di rantai, ketika dia memuliakan nama Tuhan, rantai itu bisa lepas. Ya, hebatnya musik di dalam Tuhan. Lalu Paulus menjelaskan mengenai karunia bahasa roh dan memuji Tuhan dengan roh dan akal budi. Lalu orang Kristen mula-mula memakai mazmur dari perjanjian lama untuk memuji Tuhan. Itu di dalam PP. Ya, musik sekilas di dalam PL dan PP. Lalu juga ada Kristus menyanyikan pujian kepada Allah di tengah jemaat gerejanya di dalam Ibrani. Ya, lalu ini kita dianjurkan untuk menyanyi dengan iringan musik jika kita sedang bersuka cita, Yakobus 15:5. Lalu suatu nyanyian baru sedang dinyanyikan di surga. Ya, lalu lagu baru disebutkan lagi. Nah, ini banyak lagi ya. Nah, itu sekilas di dalam PA dan PB. Lalu sekarang masuk ya pemusik. Nah, seorang pemusik itu harus memahami prinsip dasar musik. Siapa tahu prinsip dasar musik itu apa? Ada 3. Ya, siapa yang pemusik-pemusik di sini? Ayo, siapa yang tahu? Prinsip dasar musik ada 3 prinsipnya. Tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Satu aja. Satu dulu. Ada lagunya. Apa? Ada musiknya. Ada musiknya. Apa yang pertama? Irama. Nah, kata siapa tahu irama. Terus yang nomor 2 apa? Dirama. Terus lagi melodi sudah, berarti ada irama, birama, melodi. Irama, birama, melodi. Ada yang lain? Irama, birama, melodi. Ada yang lain lagi? Coba. Ada musiknya kasur. Irama, birama, melodi. Benar? Irama, birama, melodi. Nada. Irama, birama, melodi, nada. Wah, ada 4 sekarang. Tempo. Irama, birama, melodi, nada, tempo. Ada 5. Ya, yang satu melodi. Nah, kira-kira nomor 2 ini apa ya? Ada Irama atau birama, nada, tempo juga itu ya, tempo. ada musiknya, Kak. Lalu yang ketiga kira-kira apa ya? Tempo paling ini. Nah, kita harus ngerti melodi, harmoni, ritme atau ritme, ya. Ritme atau ritme. Piano, keyboard, dan gitar itu mereka adalah 3 alat musik yang bisa mengisi 3 bagian sekaligus. Melodi, harmoni, ritme atau ritme. Piano, keyboard, gitar bisa mengisi 3 bagian sekaligus. Nah, misalkan dalam aransemen band, ya kalau di gereja gitu ya, itu standarnya kan sebenarnya saya pakai ini standarnya. Jadi dua keyboard, 2 gitar, 1 bass, 1 drum. Itu kalau dibuat aransemen band, piano dan keyboard ini mengisi melodi dan harmoni. Mesti bingung ini nanti saya jelaskan di bawahnya ya. Piano dan keyboard itu mengisi melodi dan harmoni, lalu gitar melodi mengisi melodi dan harmoni, gitar ritme mengisi ritme dan harmoni, drum dan bass mengisi ritme dan harmoni. Ini kalau kita pakai aransemen band yang ini sebenarnya band yang sangat sederhana sebenarnya. Ya. Ini sederhana, ada 2 keyboard, 2 gitar.
melodi ini adalah bagian yang kita dengar sebagai nyanyian dan lagu. Melodi bisa bermain sendiri. Ketika mendengar melodi kita sudah bisa langsung mengenal lagunya. Ya. Jadi melodi itu bisa bernyanyi sendiri. Melodi itu kalau di keyboard itu yang sebelah sini ya. Jadi kalau kita kita udah ngerti, wah ini aku mau cinta Yesus nih, gitu. Nah itu melodi. Melodi itu kita bisa ngerti, langsung bisa nebak, ini lagunya aku mau cinta Yesus. Lalu kalau harmoni ini bagian yang kita dengar sebagai landasan untuk kita bernyanyi. Begitu kita mendengar suara piano atau gitar memainkan chord, itulah harmoni. Jadi kalau teman-teman lihat Okran misalkan mencet kunci D di gitar langsung disering, nah itu harmoni. Karena harmoni itu, chord itu harmoni. Jadi kalau di piano, di keyboard itu tangan kiri itu harmoninya. Ya, dipencet-pencet itu harmoni, udah harmoni. Itu. Ya, karena harmoni itu kolaborasi antara tiga chord minimal, tiga nada, ya do mi sol. Itu paling sederhana. Lalu kemudian ritme atau ritmenya apa? Bagian yang membuat tubuh kita bergoyang, menganggukkan kepala dan mengenali aliran lagu itu. Nah, ritme ini yang kemudian bisa ngerti, oh ini dangdut. Kan nggak mungkin kalau tang terus kita ini kalau terus-terusan kita bisa goyang-goyang, jari bisa goyang. Ya kan? Lalu kalau misalkan penyembahan musik mosok ritmenya kan nggak mungkin loh. Nah, kok kita bisa tahu itu karakter penyembahan ya. Terus ada karakter caca, ada reggae, tang tak. Ini reggae loh, kok bisa ya? Nah, ini ritme ini yang membedakan aliran ya. Ada reggae, ada funk, ada shuffle, macam-macam, blues dan segalanya. Dari sini kita bisa membedakan, itu alirannya seperti itu, itu alirannya seperti ini. Dan tidak bisa dihantam sama loh teman-teman ya. Karena kalau musik itu kan misalkan penyembahan aja, penyembahan itu kan banyak hal, banyak aliran ya. Ada beberapa, ada belen, ada 8/4, ada terus 4/4, ada 3/4 dan segala macam. Itu beda lagi musiknya itu. Nah, dalam kondisi ideal, nah ini tadi kondisi idealnya itu seperti ini ya. Jadi 2 keyboard, 1 drum, 2 bassis, 1 bassis, 2 gitaris. Kalau di kita ada 2 keyboard, 1 drum, 1 bassis, 1 gitaris. Nah, melodi itu diisi keyboard 1 dan gitar 1. Jadi kalau di kita di gereja itu biasanya gitar ini merangkap 2, melodi dan harmoni. Tapi kalau ini idealnya ya, melodi itu diisi keyboard 1, gitar 1, harmoninya keyboard 1, keyboard 2, gitar 2, lalu ritmenya diisi oleh drum sama bass. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Keyboard 1 itu lead keyboard atau leader keyboard. Jadi di dalam musik itu sebenarnya harus ada lead keyboardist atau pemimpinnya ya. Kalau di dalam gereja itu biasanya harusnya ada lead keyboard. Apakah harus keyboardist yang memimpin sebuah band atau sebuah musik? Tidak harus, tapi kebanyakan itu keyboardist. Nah, pemimpin ini beda dengan filler ya. Ini keyboardist ini harus ngerti tempo, ngerti segala macam. Ini alirannya mau dibawa kemana, aransemennya mau seperti apa. Lalu dia juga nanti berperan penting untuk menentukan keras lembutnya musik. Jadi waktu musik itu harusnya pelan lembut itu dia harus tahu, dan dia harus bisa memimpin rekan lainnya. Kan ada rekan yang ketika kita main ada sing pengen kencang terus, jueng ada terus loh. Ada terlalu antusias, overload jadi terus padahal harusnya slow, harusnya enak ya, waktu harus mengalun dengan lembut, dia nggak mau. Nah, ini
peran pentingnya lead keyboard ini harus bisa menghandle semuanya. Ya, dia harus ngerti aransemen bass itu seperti apa, drum itu seperti apa, gitar itu seperti apa. Ini harus ngerti semua kalau lead keyboard ini, karena dia yang memimpin musik itu mau dibawa seperti apa. Ya. Lalu juga ada filler keyboard. Biasanya kalau orang ngomong bahwa hanya filler itu kalau di kita itu komadi itu ya, itu main filler. Kalau saya main piano ya, komadi filler. Filler ini biasanya dia orangnya itu lebih hebat dari pianisnya biasanya. Ya, tapi orang kadang ngomong hanya main filler, enggak mau main filler. Kenapa? Karena filler ini sebenarnya dia mainnya itu nggak boleh tancap gas terus, nggak boleh teman-teman. Filler ini harus ngerti kapan dia masuk, kapan dia harus silent. Ya, mengkombinasikan antara bunyi dan sunyi. Nah ini yang susah. Ya, ini harus ngerti kalau filler ini. Dan filler ini juga harus ngerti synthesizer ini harus apa, suaranya harus apa. Ya misalkan NDC itu kan si Borokoko gitu, siapa itu namanya ya? Si Gugup, siapa sih? Kucok, si Raja Gugup ya. Nah itu termasuk filleris yang hebat loh teman-teman. Beneran? Cok si Raja Gugup itu pemainnya NDC punya itu hebat ya, di filler. Dan filler ini pokoknya yang penting di dalam filler dia harus ngerti kapan dia masuk, terus dia harus bisa mengontrol diri, karena biasanya kalau dia pinter kan dia ini pinter orangnya. Biasanya kalau orang pinter itu mau menonjolkan tapi ini kalau di band itu tidak bisa kayak gitu, di permainan alat musik yang bersama itu nggak bisa gitu. Kalau kamu pinter, ya itu pakailah untuk dirimu sendiri ketika kamu di kamar, tapi kalau kita main bareng, kepinteran itu harus kita redam. Kalau mau tonjolkan kepinteran waktu latihan, nah waktu latihan itu boleh tonjolkan kepinteran. Tapi nanti kalau lawan kitanya ini, lawan bermainnya kita ini, misalkan lah omong kosong di bawah level kita, ya kita yang pinter ngikuti yang di bawah. Kayak Komardi itu, dia tuh ngikuti teman-teman. Jadi kalau dia lihat teman-teman bermainnya seperti apa, kalau misalkan temannya di atasnya dia mau dia upgrade diri. Tapi kalau misalkan ini kan nggak mungkin filler keyboard ini nggak mungkin dia memakai trompet benar-benar trompet, lalu memakai saxophone benar-benar saxophone, kan nggak mungkin toh. Dia harus tahu bagaimana teknik memainkan saxophone di keyboard itu sesuai dengan saxophone sesungguhnya. Coba teman-teman kalau ada keyboard itu ya, mainkan saxophone-nya itu. Kan mesti kalau kita rasanya keras banget tuh. Kayak nggak seperti saxophone sungguhan tuh. Karena apa kok ada orang yang bisa memainkan filler suara saxophone seperti sungguh-sungguh dia main saxophone, karena dia tahu tekniknya. Brass itu susah loh memainkan brass di keyboard. Kalau brass yang asli, brass kamu tiup-tiup itu enak aja. Tapi kalau misalkan kalian main di keyboard itu susahnya setengah mati. Ya, karena brass itu mainnya setengah-setengah, ketukannya setengah-setengah, nggak pas satu ketuk enggak. Dia kebanyakan mainnya itu di setengah. Jadi, di sininya dia masuk. Itu yang bikin susah. Lalu ada teknik-tekniknya lagi. Lalu misalkan main apa? Gitar elektrik di keyboard, itu juga ada tekniknya, nggak sembarangan. Kalau misalkan di gitar kita main enak aja, elektrik, tanya orang, enak aja. Apalagi ada efeknya, buat tambahin lagi, ada banyak suara. Tapi kalau di keyboard setengah mati teman-teman. Untuk sesuai sama dengan benar-benar gitar. Ya, saya punya om di Temanggung itu ya. Dia spesialis alat tiup. Dia tuh punya alat tiup,
apa namanya alat musik tiup itu hampir 1 lemari tau. Nah ini paling dari sana sampai sini. Semua alat tiup dari paling gede yang pernah dulu waktu zamannya Sidul itu pernah yang Atun masuk ke trompet yang paling gede nggak bisa diambil itu karena Atun kan gendut ya. Terus masuk yang paling gede buat trompet yang paling gede itu ada. Pokoknya semua ada dia. Nah hebatnya dia itu teman-teman memainkan saksofon di keyboard persis. Nggak ada bedanya waktu kalau dia main saksofon sungguhan. Persis, bener-bener persis. Ya. Hebat pokoknya. Dia kakaknya itu guru musik tiup di ISI, Institut Seni Indonesia Jogja. Nah, dia adiknya. Nah gitu. Itu filler ya. Jadi filler itu jangan minder kalau misalkan cuman filler itu biasanya lebih canggih dibanding pianisnya itu ya. Nah lalu yang kedua drummer biasanya kalau kita menjadi drummer itu teman-teman biasanya pengen variasinya diperbanyak biar kelihatan jelas ya. Bukan di situ sebenarnya ya. Yang lebih penting itu adalah akuratnya tempo. Nah, karena itu yang lebih penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah main drum itu ya kalau sudah keenakan itu ya ada dua kelemahan nanti kalau sudah keenakan. Biasanya tempo itu menurun atau tempo itu lebih cepat. Jadi tambah semangat, tambah dipercepat temponya. Gua sampai tamborinnya sampai situ. Kesusahan ya kan? Itu ada dua apa namanya? Persoalan nanti kalau teman-teman lebih kekenaan lalu lupa tempo, akurasinya lupa, nanti mesti akan lebih cepat atau lebih lambat. Itu tidak boleh karena dia yang menghandle tempo. Ini temponya harus benar-benar stabil. Nah, menyetabilkan tempo ini yang susah. Ya, harus stabil kalau drummer. Apakah boleh cewek drummer? Boleh. Tidak ada yang membatasi. Biasanya kan malu kalau cewek drummer pokoknya lucu ya. Nggak ada yang lucu, semuanya bisa. Gitu ya. Ini untuk drummer. Lalu ada basis. Kalau basis ini touchingnya ya biasanya yang lebih ditekankan. Karena nanti dia sebenarnya ini kalau salah ini paling kelihatan teman-teman bass ini. Dan bass ini harus kawin dengan drum. Ya, harus kawin, bukan basis harus kawin dengan drummer ya, enggak. Beda ya basis. Kalau basis, apakah boleh basis kawin dengan drummer? Ya boleh aja kalau jodoh. Tapi saya ngomong bass harus kawin dengan drum. Kenapa? Karena kalau tidak kawin dengan drum jelek, maksudnya apa? Ketika ketukan drum itu kicknya terutama ya kick deknya itu harus sesuai dengan bassnya. Itu harus pas, harus tepat, harus sama. Kalau nggak sama jelek. Kayak kemarin waktu penyembahan ya di sini, penyembahan waktu mau firman itu keyboard bassnya tidak sama dengan ketukan kajunya. Itu kelihatan banget. Itu harus sama. Kalau bassnya deng ya ikuti aja. Tapi kan biasanya kita kalau ngedrum kan pengen banyak variasi kan. Nggak boleh, harus sama. Pokoknya kick itu harus kawin dengan bass. Kalau nggak kawin dengan bass itu kelihatan banget beneran. Tapi kalau misalkan jemaat yang awam tidak tahu musik ya it's okay, tidak apa-apa. Tapi kalau kita main di gereja, biasanya kalau gereja kebanyakan tahu musik. Apalagi kalau di gereja kita ini banyak yang tahu musik. Pak Agus juga jeniusnya musik sebenarnya. Jadi kalau kita main salah itu dia sebenarnya ketawa-ketawa sendiri di belakang, cuman ya dia empet-empet balik ya. Karena Pak Agus kan memang canggih musiknya, cuman dia rendah hati aja dia gitu. Ya, itu kalau bass ya. Apakah bass itu begitu penting di dalam band? Penting teman-teman bass.
memang kayaknya sepele banget ya, bass itu ya cuman tapi bass ini susah loh, karena bass ini bass itu setiap aransemen itu beda ya. Kayak misalnya kita main reggae itu udah touchingnya udah beda lagi, dangdut beda lagi, lalu misalkan shuffle beda lagi, rock beda lagi, semuanya beda ya. Jadi sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan, hanya dosol aja dan nggak semudah itu ternyata. Ini rumit banget bahasa ini, dan kalau sampai salah kelihatan banget. Salah chord, aduh jangan, itu haram. Jangan sampai salah chord ya. Kalau main bass itu salah chord itu aduh haram banget. Ya karena kelihatan banget. Kalau keyboard aman teman-teman. Keyboard itu paling aman sedunia. Hanya kalau intro aja, jangan sampai salah kalau intro. Memalukan kalau intro salah. Ya. Tapi kalau keyboard ini salah nggak apa-apa. Kan masih ketutup sama drum sama bass. Enak, makanya jadilah pemain keyboard. Pemain gitar juga lumayan enak. Cuman kalau misalkan dia main nanti di melodi dikasih kesempatan untuk main melodi di pertengahan lagu ya jangan sampai salah. Ini basis ya. Lalu ritme gitaris, apakah penting ritme gitaris ini? Kayaknya nggak penting ya. Saya lihat di teman-teman bisa cek ya. Saya sering lihat grupnya Tabernacle Family. Itu hebat-hebat pemainnya, beneran. Tapi tua-tua tapi hebat-hebat. Dia ngerti kapan dia masuk, kapan dia tidak masuk. Nah kalau dia nggak masuk ya udah diam dia. Kan kita enggak kan, kalau dia nggak ngapain di depan terus kita diam nggak main kan aneh tuh, iya kan? Pengennya kan dia udah di depan ya main, pokoknya main, nggak tahu salah nggak tahu pokoknya main. Kalau di depan ya harus main. Tapi Tabernacle Family itu enggak tuh. Dia tuh ngerti kapan dia harus main. Ini yang ini ya kayak misalnya kita ritme, kalau bass ya main, kalau bass itu main, drum ya main kecuali ada instruksi dari WL. Lalu piano pun kadang ada saatnya piano harus diam. Nah ritme gitar ini biasanya tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan biasanya orang-orang. Kok hanya ritme gitar, apa ya ritme gitar? Ritme gitar itu maksudnya gitu teman-teman. Kayak misalkan main di sini ya, itu kan gendreng nggak ada artinya rasanya, iya kan? Tapi ritme gitar itu kadang ada orang WL ya, dia yang cuma memakai ritme gitar untuk mengiringi penyembahan, dan itu syahdu banget, itu bisa mengangkat hanya ritme gitar, kan hebat tuh, hanya ritme gitar. Nah, jadi semua musik itu sebenarnya tidak bisa diremehkan. Ya, kadang yang terlalu remeh banget ya ritme gitar, tidak ada yang remeh. Karena ritme gitar pun dia harus ngerti kocokan gitar itu seperti apa. Ya, enggak sembarangan juga dia. Lalu melodi gitar. Nah, ini harus ngerti untuk menggunakan efek gitarnya. Dan dia juga harus seperti filler gitar. Dia harus tahu banget kapan dia masuk dan tidak tabrakan dengan filler keyboard. Gitu. Karena kalau sampai dia tabrakan dengan filler keyboard maka musik nggak enak rasanya. Tabrakan dia mau melodi, filler keyboardnya juga masuk. Dia harus ngerti misalkan jenis-jenis musik itu efeknya harus seperti apa. Harus menguasai efek. Nah efek gitar di gereja kita ini termasuk bagus teman-teman. Banyak sekali motifnya atau jenisnya. Itu kalau bisa dimanfaatkan sedemikian rupa sangat bagus. Ya, jadi ini biasanya dia lebih mengerti teknik melodi, ya. Karena dia memang mainnya di melodi. Gitu. Kapan dia masuk dia harus tahu, benar-benar dia harus tahu, jangan sampai tabrakan, ya. Karena kalau dia sampai tabrakan, nanti kita nggak bisa membedakan ini suara apa ya, sebenarnya ini suara filler keyboard atau filler gitar ya, itu nggak bisa membedakan. Nah, dia juga harus berkolaborasi dengan ritme gitar, itu. Nah, udah selesai, enak kan? Nah, itu sekilas tentang musik yang di gereja, ya teman-teman. Minggu depan saya akan bahas untuk
tekniknya. Saya harap nanti banyak pertanyaan karena di situ nanti saya akan bahas bagaimana seharusnya di dalam kita bermain musik, lalu kesalahan-kesalahan, lalu kemudian pokok hal-hal praktisnya ketika kita bermain musik harus seperti apa, bagaimana mengambil nada dasar, kalau salah nanti seperti apa, lalu seorang pemusik itu harus memiliki apa gitu. Intinya adalah musik itu seperti kita latihan mobil kalau saya, atau iya latihan motor gitu. Kalau kita memiliki passion atau kita memiliki keinginan yang kuat, pasti kita bisa, teman-teman. Tidak ada sesuatu hal, kata Pak Bagio itu, semua hal yang kelihatan itu tidak ada yang bisa tidak dipelajari. Jadi semuanya itu bisa dipelajari dan bisa dipahami dan kita bisa untuk memainkannya. Sesulit apapun. Kayak misalkan saksofon itu sulit, kalau tidak bisa kamu mau tiup-tiup sampai kentut pun ya teman-teman nggak akan bunyi. Beneran, saya nggak bohong. Kalau kita nggak ngerti teknik, karena dia nggak seperti suling. Kalau suling itu udah bunyi. Saksofon enggak. Kita mau justru malah semakin kita itu nggak akan bunyi karena ada tekniknya ya. Tapi apakah semua itu nggak bisa dipelajari? Bisa, semuanya dipelajari, bisa. Keyboard gampang juga kok, hanya memadukan dua tangan aja. Susah ya, memang awal-awalnya susah. Kayak gitar juga kan kalau baru belajar susah ya. Tapi setelah bisa, ternyata gampang ya. Ternyata gampang. Enaknya kalau keyboard itu kan kamu mau pencet apapun dia akan bunyi. Kalau gitar tidak. Ya, kalau baru belajar biasanya sampai tekan-tekan setengah mati kok nggak bunyi ya. Dijreng-jreng nggak bunyi ya, tuh gitar gitu. Cuman pesan saya adalah kalau kita menjadi pemain musik, ya yang harus kita miliki adalah motivasi awal aja. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya. Ya, motivasi itu yang penting, karena dari motivasi itu yang akan menguatkan kita untuk tetap melayani atau tidak dalam kondisi apapun. Gitu ya. Mau loyal atau tidak itu dari motivasi. Banyak pemain musik yang hebat tapi dia tidak loyal di gereja. Tapi ada juga pemain musik yang tidak begitu hebat tapi dia loyal di gereja. Gitu. Jadi kadang ada orang yang mampu tapi dia tidak mau, tapi ada orang yang tidak mampu tapi dia mau, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita mampu dan kita mau ya, karena memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu harga mati. NKRI aja harga mati loh. Dan saya pikir memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu harga mati. Apakah kita boleh melayani tapi permainan saya tidak begitu baik? Boleh, tapi untuk saya sebenarnya itu untuk konsumsi diri dulu, diri sendiri, jangan di publik. Kalau menurut saya sih ya. Kenapa? Karena kalau di publik itu musik itu di depan, musik itu artilerinya atau kavalerinya ya, dia yang di depannya. Jadi kalau perang itu dia yang di depan, dia yang membawa pujian itu mau dibawa kemana. Pujian itu pertempuran ya teman-teman. Kalau pertempuran, kalau pasukan pertempurannya itu ecek-ecek, ya apa ya? Ya memang sih kekuasaan Roh Kudus itu nggak bisa kita pungkiri ya, bisa melawan semuanya. Tapi alangkah lebih baik kalau skill kita hebat juga. Itu. Kalau latihan boleh, maksudnya kalau kita hanya untuk konsumsi diri sendiri nggak apa-apa. Tapi untuk ibadah, saya pikir harus yang terbaik deh yang diberikan. Gitu. Jangan coba-coba. Saya pesan jangan yang coba-coba itu dikasihkan di ibadah. Jangan teman-teman. Tuhan itu, tak pikir dia itu perfeksionis, ya. Suci, dia maha kudus, maha segala. Jadi berikan, jangan yang coba-coba yang diberikan. Ya, harus yang perfect. Ya, kalau butuh latihan 2 kali, latihan 2 kali. Kemarin itu saya bisa katakan yang perfect kemarin ya, itu sudah mendekati perfect ya kemarin waktu ibadah kampus itu. Saya menikmati musik kemarin, jujur saya menikmati musik yang kemarin. Cuman kelemahannya di keyboard sama di bass sama kajun aja, penyembahannya nggak kawin. Gitu. Itu udah enak teman-teman. Kalau teman-teman belajar kayak gitu aja itu enak loh. Untuk penyembahan, untuk
sederhana kan, hanya gitar, bass sama kaju, sederhana banget tapi udah hidup gitu ya. Jadi teman-teman ayo belajar, yang bisa itu ngajari yang tidak bisa ya, yang bisa ngajari yang tidak bisa, seperti kemarin itu yang bisa itu diajari seperti itu ya. Itu aja mungkin ya, waktunya masih ada ya. Ya, minggu depan saya akan kasih yang tekniknya, itu lebih seru tekniknya. Kalau ini hanya dasar-dasar aja. Saya harap nanti minggu depan kita lebih banyak lagi mendapat hal-hal yang baru di dalam bermusik di dalam gereja, karena saya pikir itu akan sangat membantu kita nanti ketika kita di pelayanan. Belajar musik ya teman-teman, nggak apa-apa, sebisanya dulu nggak apa-apa. Gitar paling minim itu gitar. Jadi kalau kita nanti di tempat pelayanan disuruh Kak, ya nanti musik di doa pagi ya, oh beres gitu. Beres itu bukan beres karena kita tidak bisa berdoa, waduh ya ampun nggak bisa ini. Tapi beres benar-benar beres, iya Pak beres. Apakah ada hal kayak itu? Ada, banyak sekali pengalaman kayak gitu kakak-kakak tingkat kita dulu. Ya, karena kita ini ketika terjun ke lapangan kita dianggap serba bisa, semuanya kita bisain. Ingat ya teman-teman, kalau kita terjun di lapangan kita dianggap serba bisa. Ini ingat-ingat kata-kata saya ini, dianggap semuanya serba bisa. Nggak bisa LCD, di lapangan suruh LCD harus bisa. Nggak bisa musik, di lapangan suruh musik harus bisa. Nggak mau tahu pokoknya nggak mau tahu. Nggak bisa khotbah, di lapangan harus bisa khotbah. Nggak bisa sekolah minggu, nggak mau ikut sekolah minggu di sini, di lapangan disuruh buat kurikulum sekolah minggu, harus bisa. Ada pengalaman gitu? Ada. Di sini nggak pernah ikut sekolah minggu sama sekali, nyampe lapangan tahunan disuruh buat kurikulum sekolah minggu. Ngomong sama Bu Nani, oh saya disuruh buat kurikulum. Jawabnya Bu Nani apa? Kapok. Iya beneran, sungguhan, saya nggak bohong. Jadi belajar pelajari apa aja pelajari. Kayak gini kan sepele kan. Ini kalau nggak pernah gugup loh teman-teman. Jangankan LCD-nya, laptopnya ya, isi bersihnya, orang nyalain ini aja bisa gugup kok. Mana ya nyalain? Jangan. Jadi pelajari semua ya, saya harap pelajari semua. Musik itu terutama kalau bisa pelajari. Kenapa? Karena gereja banyak yang tidak ada pemain musiknya. Teman-teman bisa cek gereja Jember ini aja, banyak pemain musiknya itu yang sewa. Kita puji Tuhan pemain musiknya ada di kita. Dan kebanyakan kan anak STT ya. Ada Komadi anak STT, saya anak STT, Kak Yanto hanya Kak Tutut dan Kak Daniel dia memang loyal di kita, nggak minta PK gitu. Tapi kalau di gereja-gereja lain itu sekali main itu 250 gitu. Bayangkan kalau minggu itu kan 3 kali ibadah ya, ada 3 kali tuh. Nah, kalau 2 kali ibadah udah 500 ya. Enak kan, kerja apa 2 bulan yang dapat 2 juta? Nah, kan lumayan serabi aja kalah. Kita udah 1 bulan dapat berapa? Sekarang aja belum dibayar. Ini kan kalau mau musik itu ya dia sudah passionnya di situ, ahlinya di situ kan enak ya. Udah memang dia kesenangannya di situ, hobinya di situ. Hobi dibayar itu paling enak. Hobi dibayar. Udah hobi memang senangnya di situ kok dibayar lagi. Orang udah senang itu kan nggak usah dibayar aja kan nggak apa-apa kan. Udah memang dia hobi, apalagi dibayar. Gitu. Jadi, nah ini. Ayo belajar. Siapa tahu dari teman-teman itu keluar pemusik-pemusik yang ada. Teman-teman pernah dengar namanya itu Abraham apa sih saya lupa. Dia basis terhebat. Iya. Dia juga sebenarnya awalnya tidak begitu bisa untuk bermain bass, tapi dia belajar terus dan setiap konser besar dunia itu dia main. Dia bahkan sudah membuat 4.000 album. Wah, keren. Dan kalau misalkan lihat di YouTube itu permainannya itu hebat banget.
Lalu teman-teman bisa cek John Myung. John Myung itu juga dia dari Korea. Dia pemain bassnya Dream Theater. Dream Theater itu musik rock tapi dia. Wah, John Myung itu hebat. Kalau teman-teman lihat John Myung ya, saat touchingnya ngebass itu keren tuh, keren. Dia itu ya, drumnya Dream Theater tuh drumnya luar biasa loh. Pokoknya hebat ya. Ini benar-benar bisa kawin loh. Beneran, saya nggak bohong. Setiap ketukannya melodinya drum, nah ini drum itu dia kadang bisa dibuat melodi. Itu bisa kawin benar-benar dengan bass John Myung-nya ini. Hebat pokoknya. Mereka dari orang-orang yang biasa-biasa aja dulunya. Cuman kemudian mereka mau belajar. Joe Satriani itu juga gitaris terhebat dunia, sudah pernah masuk. Joe Satriani. John Patrici itu gitarisnya Dream Theater juga. Wah, itu luar biasa kalau main. Ya, jadi nanti teman-teman itu hanya memotivasi untuk kita biar kita bisa belajar ya. Ada orang-orang hebat di sana. Saya percaya kita juga bisa dipakai Tuhan di ranahnya Tuhan. Kalau mereka di ranahnya dunia aja bisa memainkan alat musik dengan hebat. Kita apalagi di dalam Tuhan, saya pikir Tuhan mau pakai kita kalau kita mau ya. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Beberapa hal tentang musik yang kami sharingkan, Tuhan tolong agar kami bisa mengerti dan kami memiliki passion ke depan di dalam musik Tuhan. Kami percaya ketika kami mau Tuhan pakai, maka Tuhan akan pakai kami secara luar biasa. Sekalipun saat ini mungkin kami belum begitu paham akan dunia musik, tapi kami percaya Tuhan, kami mau untuk Tuhan pakai demi kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan juga pakai untuk pemusik-pemusik yang ada, yang hari-hari ini sudah melayani di dalam bidang musik. Tuhan senantiasa bertambah ilmu, ada hikmat akan bermusik sehingga mereka senantiasa boleh memuliakan Tuhan di dalam bermusik mereka. Terima kasih Tuhan. Menutup serangkaian edukasi pagi hari ini, Tuhan kira memberkati kami saat kami nanti mengerjakan sesuatu apapun yang akan kami kerjakan pagi hari ini, satu hari ini. Tuhan berkati semua, baik yang bekerja, berkuliah, mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi. Tuhan pimpin semua. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya yang akan menimpa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.